Ya, Mangga. Selamat pagi, Bu Ida dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nicholas Giovanni. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang variasi sifat pada manusia. Sifat manusia didapatkan dari kedua orang tuanya. Ada 3 jenis sifat, yaitu sifat fisik, sifat fisiologi, dan psikologi. Sifat fisik itu sifat yang terlihat, contohnya seperti warna dan tekstur rambut atau kulit, postur tubuh, dan lain-lain. Kalau sifat fisiologi itu sifat yang berhubungan dengan fungsi organ tubuh manusia. Contohnya seperti metabolisme tubuh, fungsi alat-alat tubuh, sistem hormonal, dan sistem enzimatis. Dan yang ketiga itu ada sifat psikologi, yaitu sifat yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan manusia, contohnya seperti perwatakan atau IQ. Variasi sifat-sifat pada manusia itu ditentukan oleh gen-gen yang bersifat dominan atau resesif. Gen dominan adalah gen yang bersifat dominan dan dapat menutupi ekspresi gen lain, sehingga gen ini akan sering muncul pada keturunannya. Gen dominan ini disimbolkan oleh huruf kapital, sedangkan gen resesif adalah gen yang bersifat malu-malu sehingga sifatnya tidak langsung mengekspresikan gen dominan. Tapi beberapa daftar dari sifat fisik manusia yang bersifat dominan dan resesif. Jika gen dominan berada bersamaan dengan gen resesif, sifat yang akan muncul adalah sifat dominan. Contohnya, jika orang bertangan kidal kawin dengan orang yang bertangan tidak kidal, maka keturunan yang akan muncul adalah orang yang bertangan kidal. Selain faktor gen, faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap kemunculan suatu karakter. Contohnya, anak yang mestinya mempunyai tingkat IQ tinggi dari pewarisan orang tuanya bisa saja memiliki prestasi belajar yang rendah karena faktor penyakit, gizi, fasilitas belajar yang kurang, atau tidak pernah berlatih. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Saya barusan pindah kelas. Tunggu sebentar. Jangan dilepas dulu. Oke. Variasi sifat pada manusia tadi masih apa dominan, apa resesif ya, kebanyakannya masih seperti itu. Belum ada yang terpaut, masih gen dominan dan resesif. Jadi dan beberapa kelainan-kelainan tadi disebut. Oke, ini sudah wajib ya? Iya Bu, ini yang wajib. Iya Bu, udah dari bab 6 udah wajib. Iya, mangga. 12:4 ya. Absen berapa tadi? Yuk, berikutnya 19. ya. Absen 12.
19, Bu, Oh, Nicholas Giovanni. 19. Nicholas Giovanni Gunawan. Iya, Bu. Oke, berarti ini wajibnya baru satu ini ya? Iya, Bu. Ya, yuk mangga yang lain next. Ibu nggak akan terlalu banyak nambahin untuk yang itu. Nanti kalau apa ya? Oh, udah kamu mau kelasnya terakhir ya. Setelah ini kan istirahat. Iya, Bu. Asalnya mau ngingetin, minta tolong diingetin kalau udah 5 menit lagi supaya sayanya bergegas pindah. Supaya tidak seperti pas tadi, takutnya teman saya rempong. Yuk mangga. Kalau nggak salah urutannya sudah saya minta untuk di-share, jadi saya nggak nunggu lama. Ya, giliran siapa sekarang? Feniko, Bu. Oh, dia izin survei kampus. Yang lain bisa duluan. Nanti yang Veniko nyusul. Oh, berarti lanjut ke Aldi, Bu. Mangga, mangga. Selamat pagi, Bu Ida dan teman-teman. Sekarang saya Aldi Hermawan, absen 2, akan mempresentasikan tentang penggolongan darah. Sistem penggolongan darah itu sendiri dibagi menjadi 3 sistem, yaitu ada sistem ABO, kemudian sistem MN, dan sistem Rhesus. Sistem ABO ini terdapat 4 golongan, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Untuk sistem MN dibagi menjadi 3 golongan darah, yaitu golongan darah M, N, dan MN. Dan yang terakhir untuk sistem Rhesus terdiri atas 2 golongan, yaitu Rhesus positif dan Rhesus negatif. Untuk penggolongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh Karl Landsteiner, seorang ilmuwan Austria, peraih Nobel pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO ini dilihat berdasarkan perbedaan kandungan agglutinogen atau antigen dan agglutinin atau antibodi. Antigen ini sendiri adalah sejenis glikoprotein yang terdapat pada permukaan eritrosit atau sel darah merah. Jika agglutinogen atau antigen ini didonorkan pada golongan darah yang tidak cocok atau yang tidak sama, kan nanti akan dianggap sebagai benda asing. Sedangkan kalau antibodi ini adalah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B dalam plasma darah atau serum untuk merespon adanya antigen atau benda asing. Kemudian ini untuk tabel penggolongan darah sistem ABO berdasarkan antigen dan antibodinya. Untuk golongan darah A memiliki antigen A dan antibodinya yaitu beta atau anti B. Untuk golongan darah B antigennya yaitu B dan antibodinya alfa atau anti A. Untuk golongan darah AB antigennya yaitu A dan B. Dan dia golongan darah AB ini tidak memiliki antibodi. Untuk yang terakhir golongan darah O tidak memiliki antigen, tetapi memiliki 2 antibodi yaitu beta dan juga alfa. Kemudian untuk tabel fenotip dan genotip sistem ABO seperti yang bisa dilihat di sini, untuk fenotip yang golongan darah A memiliki 2 kemungkinan genotip, yaitu kalau yang homozigot IA-IA, kalau yang heterozigot IA-IO. Sehingga kemungkinan sel gametnya juga ada 2, yaitu IA dan IO. Untuk golongan darah B juga sama, ada 2 kemungkinan genotip. Kalau yang homozigot IB-IB, kalau yang heterozigot IB-IO. Sehingga kemungkinan sel gametnya juga ada 2, yaitu IB dan IO. Untuk golongan darah AB, genotipnya cuma ada 1 kemungkinan, yaitu IA dan IA-IB. Nah, tetapi untuk sel gamet juga tetap ada 2 kemungkinan, ada 2, yaitu IA dan IB. Terakhir untuk golongan darah O,
genotipnya ya ini cuma ada satu, IO, sehingga sel gametnya juga cuma ada satu, yaitu IO. Gamet IA ini akan menghasilkan antigen A, gamet IB akan menghasilkan antigen B, dan gamet IO atau juga ada beberapa yang menuliskan huruf I kecil tidak menghasilkan antigen jenis apapun. Selanjutnya untuk pewarisan golongan darah sistem ABO seperti yang di atas ini, kalau misalkan ibunya O, ayahnya O, nanti anaknya golongan darahnya pasti O. Kalau ibunya O, ayahnya A, anaknya bisa jadi A, bisa jadi O. Tapi di sini kenapa kalau misalkan si ibunya golongan darah A, tetapi menikah dengan ayah yang bergolongan darah A, anaknya bisa jadi O dan juga bisa jadi A. Nah, karena di sini bisa jadi si ibu dan ayah ini memiliki golongan darah yang heterozigot, hingga nanti bisa menghasilkan keturunan yang bergolongan darah O. Yang lain juga sama, kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya akan dijelasin di contoh soal. Contoh soalnya yaitu seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah B heterozigot. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Nah, di sini pertama-tama yang harus kita perhatiin adalah apakah golongan darahnya itu termasuk homozigot atau heterozigot, khususnya untuk golongan darah A dan B. Karena seperti yang sudah dijelasin di sini, kemungkinan genotipnya ada dua macam, yaitu yang homozigot dan heterozigot. Nah, kan di sini kalau di contoh soal sekarang, golongan darah B-nya itu heterozigot, sedangkan golongan darahnya itu nggak dikasih tahu apakah termasuk homozigot ataupun heterozigot. Oleh karena itu, kita menganggapnya ini sebagai golongan darah A heterozigot. Lalu kita tinggal tulis di sini, karena kita anggap heterozigot, IAIO, dan golongan darah B-nya IBIO. Kemudian, bentuk gametnya, yang golongan darah A heterozigot ini IA dan IO, dan bentuk golongan darah B heterozigot juga sama, IB dan IO. Kemudian tinggal dikali silang, lalu hasilnya seperti ini, golongan darah A heterozigot ada satu, golongan darah B heterozigot ada satu, golongan darah AB ada satu, dan juga golongan darah O ada satu, sehingga perbandingan genotipnya 1:1:1:1, perbandingan fenotipnya juga sama, 1:1:1:1. Untuk golongan darah sistem MN ditemukan oleh sebentar, Di. Kita Ya, Bu. ke sistem AB0 dulu ya. Mundur. Bukan. Satu slide. Ya, anak-anak, ini presentasi yang sangat baik untuk golongan darah AB0 ya, sangat detail. Kalau A, IA, 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 I0. Nah, Ya, Bu. kalau ada IA, akan itu dominan dibandingkan sama I0. Sebab itu, golongan darah A bisa A homozigot, IA, IA, atau A heterozigot, IA, I0. Jelas ya? B juga sama. AB gabungan keduanya nggak ada lagi. Kalau O seperti itu. Right. Sekarang masuk ke yang contoh tadi. Langsung ke contoh ya. Nah, menikah dengan seorang laki-laki, ininya sudah disebut B-nya heterozigot. Berarti kalau B heterozigot jelas itu IB, I0. Tapi A-nya tidak jelas itu apa. Tetapi lihat pertanyaan berikutnya, kemungkinan golongan darah anaknya. Berarti genotip dari A yang lebih bervariasi adalah yang IA, I0 dibandingkan IA, IA. Kalau IA, IA kan gametnya cuma IA aja. Tapi kalau IA, I0 berarti ada IA, ada I0 yang dia nanti bisa menyumbang sesuatu yang lain. Jadi kalau bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya berarti kan harus rada komplit. Kita carinya ya heterozigot. Kemudian ini bisa pakai capit capiting. Nah, capit capiting contohnya bisa dengan yang kayak ini juga bisa ya. Jadi IA, I0 dijejerin atas bawah, terus IB, I0 jejerin atas bawah. Kemudian dari IA
ke dua pasangan di depannya, begitupun dengan ino. Nah, sekarang perhatikan yang golongan darah A sama B itu heterozigot semua. Jadi kalau IA dan IB itu dominan. Apapun ada IA, pasti dia jadi A. Begitu ya? Mengerti anak-anak? Nah, jangan nangis kalau sampai saya mau menyilangkan golongan darah ibu kalian sama mama kalian, ibu sama ayah kalian. Ternyata kalian nggak ada di situ. Udah dicoba yang homozigot, sudah dicoba yang heterozigot, nggak ada. Terus kamu nangis. Ada yang pernah nangis gara-gara ini anak-anak? Tahun 2000-an ya. Nangis, terus pas nangis, ibu udah di sekolah. Kamu kenapa nangis? Setelah saya silangkan, kan dia apa? Golongan darah mama sama ayahnya. Ternyata nggak ada golongan darah dia di hasil keturunan anak-anaknya. Ibu, kenapa? Saya nanti mau nanya saya anak siapa? Kamu teh kenapa? Kan sudah dapat sistem persilangan itu. Nggak ada, ibu. Jangan nangis. Kenapa? Suatu saat saya pernah KKN ke Sumedang. Terus ada pengabdian untuk memeriksa golongan darah penduduk desa itu. Ternyata dari satu spesimen ada satu orang yang saya mah mau diperiksa katanya. Temen ibu bilang apa ya waktu itu? Ibu lupa. Temen ibu bilang B, ibu bilang O atau kebalikannya. Dua orang loh yang meriksa dengan darah yang sama sampai diperiksa 2 kali. Akhirnya kita bilang, mau nggak periksa ketiga pakai jari yang lain? Boleh, kenapa teh? Yuk. Nah, ibu sama teman ibu itu melihat spesimen yang ketiga ini secara langsung. Terus beberapa yang bisa lihat juga. Emang itu simple, nggak terlalu banyak kok ininya. Cuma dicap anti A, anti B, terus diaduk pakai tusuk gigi, lihat di tisu putih. Ini lihat, A-nya menggumpal, B-nya enggak. Berarti dia golongan darah A. A-nya sama B-nya menggumpal, AB gitu. Ada ininya, makanya kalau ada carta yang suka jadi bulat-bulat gitu, maksudnya menggumpal. Menggumpal itu seperti apa? Tahu susu basi? Susu basi kalau ditebar di kaca dan sebagainya kan kelihatan tuh ada beningnya, ada protein susunya. Seperti itu. Hanya warnanya merah menggumpal dan cairan bening. Dari situ. Nah kan Pak ya. Tapi waktu di rumah sakit saya golongan darah. Oh enggak, kasusnya gini. Ibu dan teman ibu sama-sama B, dia bilang A. Karena katanya di rumah sakit begitu. Ayo Pak kita cek sekali lagi. Dicek sekali lagi sama ibu dan teman ibu. Tetap sama hasilnya. Dan di beberapa orang kan saya B. Akhirnya saya cek mengorbankan terus ditusuk tangan saya. Ayo kita cek. Khawatirnya serum salah. Cek. B teh. Tuh. Serum kami benar Pak. Tetapi kalau misalnya Bapak masih belum ini, mohon dicek sekali lagi. Sebab itulah PMI kalau minta darah, bukan minta darah ya, juga bukan beli darah, bukan. PMI nggak ngejual, hanya menukarkan dengan uang. Nggak jual darah ya, nggak boleh dibilang jual darah. Karena jadi ayah ibu semasa hidupnya kan cuci darah. Itu kalau berapa bulan sekali harus perlu transfusi darah. Nah, oleh susternya udah dikasih tahu B, tetapi beliau pasti akan diambil lagi sampel darahnya. Diambil sampel darahnya, tapi dikasih anti pembekuan darah ya, disuntikannya. Karena darah ayah saya sungguh cepat membekunya. Main kalau yang nggak tahu, waktu itu pindah dari Jakarta ke Bandung, karena nggak tahu susternya, pada saat pengelepasan selang-selang cuci darah, nggak dikasih pengencer darah. Jadi 6 meter selang akuarium isi darah ayah saya semua.
beku semua, tidak bisa masuk ke badannya, dibuang. Bagi orang cuci darah itu harta. Saya sedih luar biasa. Dari situ, nah kenapa medical recordnya tidak ada? Akhirnya ditulis gede-gede. Ibu, nanti tolong bilang ya kalau pas sebelum ini ibu pasti ke suster serahkan obat ini. Ada obat tabung kaca kecil. Mama ibu selalu suruh diminta beli, setiap itu harus sedia terus. Pokoknya 1 jam sebelum diambil kayak gini, udah ke suster, sus, ini punyanya Pak Ida bagus. Jadi suster yang tidak baca juga sudah tahu, nanti lihat medical record-nya, oh iya. Jadi diencerkan dulu darahnya, baru ditarik-tarik sehingga darahnya bisa masuk lagi ke tubuhnya. Jadi kalau diambil sampelnya juga harus pakai pengencer darah. Nanti dibawa nih ringan suntikan itu. Ringan suntikan dibawa ke PMI Jalan Aceh. Ya. Terus nanti sudah dibilang sih dari klinik cuci darahnya Pak Habibie yang di Tubagus Ismail, dibilang Ida Bagus Maderaka B+. Tetapi nanti sama orang PMI diambilkan dari labu B+, dikeluarkan sedikit dari labu, keluarkan sedikit dari pringel, ya, dari suntikan itu. Kemudian diaduk pakai tusuk gigi di atas objek gelas. Pakai tisu putih di bawahnya untuk pembanding warna. Kalau tidak terjadi gumpalan, masih tetap darah. Kalau kita lihat, ya kalau kita terluka kan nggak ada gumpalannya, berarti itu benar. Tapi kalau terjadi sampel keluar sedikit, sama si seringe ini terjadi gumpalan, maka yang darah di seringe ini kita akan kena cas lagi untuk pengetesan golongan darah. Itu salah satu cara preventif. Makanya kenapa kalau maaf Rumah Sakit Bonafit ini sama-sama transfusi darah, misal ya. Nah di sini kena casnya nggak tahu ibu berapa ya ini sebetulnya biaya operasional dari PMI yang kita bayarkan ya, bukan darahnya, karena darah itu kepunyaan Tuhan. Misal ya ibu nggak tahu, misal 100.000 gitu ya. Di rumah sakit A 100.000, di rumah sakit B kenapa 300.000? Langsung kadang-kadang kita sebagai customer langsung bilang ini dasar mata duitan rumah sakitnya. Bukan. Kakak ibu pernah kerja di bagian analisis kesehatan fluid. Jadi kalau darah dari PMI kan dicariinnya oleh mereka ada hubungannya sama PMI. Kalau yang rumah sakit Bonafit kadang-kadang kalau memang ada stoknya PMI, mereka yang ambilkan ya kadang gitu. Terus akan dites dulu sama si lab darah pasien, darah labu. Udah gitu si labunya dicek lagi. HIV/AIDS, nggak ada nggak ada malarianya, dicek standar-standar yang bisa masuk ke badan pasien. Nah, pengalaman sama ayah ibu anak-anak, karena beliau di rumah sakit Jakarta, tapi rumah sakit umum. Rumah sakit umum, maafkan ayah ibu angkatan darat ya, jadi kalau ke rumah sakit itu kan free. Ternyata setelah darah itu masuk ke badan ayah saya nggak boleh langsung pulang setelah cuci darah. Kami waktu itu belum ada HP, belum ada WA, belum. Yang namanya telepon rumah itu kami masang karena perlu, mahal biayanya. Mahalnya teh berapa bu? 700.000. Si ibu 700.000, 700.000 tahun 96 mahal judulnya. Jadi kami pasang telepon rumah, ini mau nelpon ke siapa? Ke rumah sakit kan beribu-ribu pasien, orang itu pusat kok. Ke kakak, dia nggak punya HP, adanya pager, tapi pager juga mahal, biaya bulanannya 125. Untuk anak kuliah itu nggak akan kekejar. Ya, jadi saya udah cuma berdoa sambil nangis. Ini kereta terakhir dari Jakarta, setengah 10 malam. Rumah saya kan kalau boleh dibilang radius 1 meter dari stasiun, jadi bisa mendengar suara kereta terakhir. Ayah saya belum juga pulang. Kan harus turun di Bandung dulu, nggak boleh turun Cimahi. Berarti kan dari kereta terakhir saya jarakin 1 jam
sampai jam 11, jam 12 belum ada kabar sampai lelah menanti tidur sambil nangis. Subuh-subuh baru kakak cari telepon umum, nelpon, Dede, jam 9 deh. Soalnya dia kan baru pulang dari rumah sakit langsung ke ini. Karena pas suka nemuin ayah pas lagi cuci darah di Jakarta. 2 minggu sekali bolak-balik Jakarta dulu. Syukurlah bisa dipindahkan akhirnya. Nah, itu pas jam 9 kami narik telepon 9 pagi, Dede, eh, Bapak nggak apa-apa. Bapak lagi dirawat dulu sehari. Sehari apa 3 hari ya? Kenapa? Gara-gara malaria. Malaria? Kok bisa? Orang dari sini berangkat sehat? Iya, kemarin Bapak transfusi. Ternyata di labu transfusinya itu mengandung si pasien tersebut kayaknya punya bibit malaria. Jadi di badannya ayah saya. Nah itu yang kadang-kadang kenapa cas murah sama cas mahal. Bedanya. Kalau maaf, kalau cas yang gitu jadi kan pasiennya udah kena diobati di si pasien gitu loh. Kalau yang rumah sakit yang casnya kena sampai begini begitu loh. Tuh sebelum masuk tubuh pasien itu sudah diperiksa begitu ada bibit malaria no ganti kena cas darah lagi gitu. Itu bedanya anak-anak. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge ya sesuatu yang terjadi karena kita ketidaktahuan. Makanya maaf, tipe pembelajar ada banyak tipe, 4 tipe. Ya, dulu Ibu pernah tuliskan di Facebook Ibu. Ada tipe T, tipe J, tipe W, sama tipe P. Ini ada kepanjangannya. T itu teroris. Tipe teroris, tipe pembelajar teroris adalah yang penting bunyi, mau salah, mau betul, mau tepat, tidak tepat, mau tepat sasaran, mau sopan, tidak sopan, yang penting bunyi. Tipe teroris. Saya pernah mengalami hal itu. Setiap workshop, yang penting saya nanya. Padahal nggak nyambung. Yang kedua tipe jaksa. Dia pelajari satu demi satu, tapi bukan untuk menumbuhkan dirinya, tetapi untuk mencari celah, menuntut dari pelajaran-pelajaran yang sudah ada. Apapun dituntut. Tipe yang ketiga adalah tipe wisatawan. Yang penting gua asik lihat-lihat, yang pada sedang bekerja pada itu gua mah nyantai aja lagi. Pernah juga saya alami. Dan yang terakhir adalah tipe pembelajar. Dia diam, belajar, bersyukur, ikhlas, laksanakan. Belajar lagi, dan belajarnya sepanjang hayat. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Ya, ini yang sedang dicoba untuk saya jalani walaupun tidak mudah. Kadang-kadang keluar 3 tipe yang lainnya. Ketika keegoisan muncul, 3 tipe itu salah satunya keluar. Syukurlah saya pernah mengalami 4 tipe itu dan jadi tahu bagaimana rasanya ya. Jadi seperti itu anak-anak tentang golongan darah. Jadi kelamaan. Monggo Oh iya, jadi kalau itu jangan cepat nangis ya. Pergi sama ayahnya, sama ibunya, sama dirimu. Pergi ke suatu tempat, 1 hari diperiksa oleh orang yang sama. Jadi biar tahu darahnya, golongan darahnya apa, tidak menimbulkan persepsi aneh. Ya, jangan nangis duluan. Oke, next lanjut. Selanjutnya, penggolongan darah sistem MN. Penggolongan darah sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Philip Levin pada tahun 1927. Penggolongan darah sistem MN ini berdasarkan jenis antigen glikoprotein, yaitu glikoforin M dan glikoforin N. Kedua macam antigen ini tidak membentuk antibodi ketika ditransfusikan dari golongan darah yang satu ke golongan darah yang lainnya. Maka dari itu dibutuhkan bantuan makhluk lainnya, yaitu kelinci. Untuk cara kerjanya, pertama-tama antigen dimasukkan atau disuntikkan ke dalam tubuh kelinci. Lalu dalam tubuh kelinci ini akan terbentuk antibodi, yaitu zat anti-M dan zat anti-N. Nah, kemudian serum kelinci ini disuntikkan kembali ke dalam tubuh manusia.
lalu muncul reaksi. Dari reaksi yang terjadi ini dibedakan menjadi 3 golongan darah. Yang pertama, golongan N ini untuk yang menunjukkan reaksi positif atau terjadi penggumpalan terhadap anti-M. Kemudian golongan darah N untuk darah yang menunjukkan reaksi positif terhadap anti-N. Dan yang terakhir, golongan darah MN adalah golongan darah yang menunjukkan reaksi positif terhadap anti-M dan juga anti-N. Ini untuk tabel penggolongan darah sistem MN. Untuk fenotip golongan darah M, genotipnya pasti LM-LM, sehingga gametnya cuma ada satu, yaitu LM. Antigennya, antigen glikoperinnya yaitu M, karena menunjukkan reaksi terhadap anti-M. Begitu juga dengan yang N, genotipnya LN, macam gamet 51 LN. Antigen glikoperinnya N, karena bereaksi terhadap anti-N. Terakhir, golongan darah MN, genotipnya juga udah pasti LM-LN, karena di golongan darah sistem MN ini gak ada L kosong, gak ada yang resesif gitu, jadi semuanya pasti cuma ada satu genotip. Untuk yang MN ini macam gametnya ada dua, yaitu LM dan LN, karena beda antigen glikoperinnya M dan N, karena reaksi positifnya ke anti-M positif, ke anti-N juga positif. Selanjutnya untuk pewarisan golongan darah sistem MN lebih simpel dibandingkan yang golongan darah AB kosong, karena di sini untuk perkawinan M sama M, golongan darah keturunannya udah pasti M. Kalau M kawin dengan N, golongan darahnya udah pasti MN. Kalau M sama MN, golongan darah keturunannya bisa jadi M, bisa jadi MN. N sama N, golongan darah keturunannya pasti N sama MN, MN atau N. Kalau MN sama MN bisa jadi M, bisa jadi N, atau MN. Untuk contoh soalnya, seorang wanita bergolongan darah MN menikah dengan seorang laki-laki bergolongan darah N. Bagaimana kemungkinan golongan darah anak-anaknya? Nah, di sini kan kita bisa lihat MN berarti gametnya ada dua, yaitu LM sama LN. Kalau golongan darah N seharusnya cuma ada satu gamet. Kalau kayak gini juga boleh, tapi kalau mau lebih efektif, jadi kayak ini dibuang aja sebelah sininya. Nah, jadi cuma ada satu aja. Sehingga tinggal kita tulis lagi, ini kan LM, L ketemu sama LN, jadi LM, LN. Kalau ini LN ketemu sama LN, jadi LN, LN. Kalau LN itu fenotipnya MN, kalau LN, LN fenotipnya N, sehingga kemungkinan golongan darah anaknya itu 50% MN, 50% golongan darah N. Terakhir untuk golongan Sebentar darah yang tadi ya. lagi. Oke, ini enggak. Betul yang tadi slide-nya yang contoh soal. Ibu nggak akan nerangin lagi yang tadi awal-awal karena penjelasannya sudah cukup. Tetapi kalau ibu sistem MN, ibu nggak akan pakai L, suka ribet. Sebetulnya harus ya pakai L, M, L, N. Kalau ibu nyilangin, langsung aja kalau golongan darah MN ya tulis saja M dan N. Golongan darah N, langsung ibu tulis gitu. Nanti tinggal silang-silangnya udah ketemu fenotipnya. Nah dari sini nanti sebentar lagi kamu akan bertemu sama resus. Jadi sebetulnya golongan darah pada manusia ada 11. Tetapi ini aja udah 3, betul? Yang kamu suka lihat kan? Yang kamu suka dengar AB positif. Berarti secara AB0 dia AB positif berdasarkan resus. Nah, ditambah sekarang MN. Makanya kalau orang transfusi walaupun sama-sama AB positif dikasih AB positif, tetapi kenapa tetap menggigil selama 3 hari? Menggigil terus kayak gatal dan sebagainya. Sebab dari 11 golongan darah yang sudah diketahui belum tentu lagi ada ya. Belum tentu ada lagi. Siapa tahu nanti setelah kamu jadi peneliti atau pengajar beda lagi.
Ibu mengatakan 11, nanti sudah 19 dan sebagainya yang ketemu kan nggak tahu ya. Nah, berarti dari 2 yang diketahui, 9 nggak diperiksa. Nah, 9 yang ini yang suka jadi efek-efek tertentu pada tubuh, gatel, menggigil, ataupun tidak nyaman. Karena mau cari 11 persis susah. Jangankan 11. 2 aja ternyata untuk golongan darah itu harus dilihat lagi. Maaf waktu pas dulu putranya Ibu Wido ya memerlukan untuk operasi sekian labu. Yang datang perlu berapa ya, 11 atau 13 labu darah apa. Yang datang 50 orang nak dengan itu. Terus setelah diperiksa yang boleh donor cuma 22. Setelah donornya diambilin darahnya, yang cocok cuma 12 atau 13. Tepat persis dengan kebutuhan. Kenapa setelah diambil juga diperiksa lagi? Khawatirnya ada yang tidak pas. Seperti itu. Tetapi tetap 2 yang utama yaitu golongan AB0 sama RH itu harus sama. Karena ini fatal. Bisa dibayangkan waktu pas kelas 11 kalau ini sama ini ngegumpal ya kayak kan ada anti B, ada agglutinin B gitu ya, menggumpal dan terjadi di pembuluh darah. Mau diapain? Dulu saya punya guru pengganti. Kata guru pengganti ibu, bu, bener nggak? Untung si murid teh rada curiosity ya, bertanya sama gurunya setelah saya selesai melahirkan waktu itu. Bu, beneran bu, kalau golongan darah ternyata salah, nah itu jadi pas penggumpalan bisa disedot ya bu ya dari kapiler darahnya, dikeluarin si gumpalan darahnya. Kebayang nggak? Oh siapa yang bilang? Guru pengganti ibu. Oh ya udah nggak apa-apa. Kurang tepat ya. Sekarang gini, apakah kita bisa memprediksi di pembuluh yang mana yang menggumpal? Bisa, tapi harus pakai sistem scanning yang luar biasa dan mahal, membuang waktu. Dan kalau ketemu sama pembuluh darahnya yang mana, apakah bisa si alat suntikan itu tepat di situ? Terus tidak semudah itu. Kan yang namanya kita disuntik, apakah dokter tahu itu pasti masuk ke pembuluh darah? Belum tentu, disebarinnya kan ke sel-sel otot kita, nanti itu terserap masuk ke pembuluh darah begitu. Ini kalau terlalu dalam, pegel jadinya. Karena terlalu dalam sampai jaringan subkutannya kena. Kalau suntikan pegel tuh terlalu dalam, ya. Makanya yang jago nyuntik itu pintar tuh sebenarnya dokternya disenengin banyak pasien karena nggak sakit lah apalah. Karena dia tahu kedalaman dari jarum suntik harus gimana. Ya. Jadi kena apa fatalnya? Iya, karena penggumpalan. Kalau udah penggumpalan nanti dia beredar ke pembuluh darah kita yang kecil-kecil jadi penyumbatan. Iya, kalau jumlahnya sedikit masih belum nggak apa-apa. Karena kan ada makrofag dimakan, di apa ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, mau diapain? Dan ingat difusi osmosis yang Ibu terangkan waktu kelas 11. Kenapa infus harus pelan-pelan, nggak digelegek aja sekalian diminum gitu kan? Karena konsentrasi, ya. Jadi semua hal yang sudah dilakukan oleh tenaga medis kita, itu sudah pelajarannya sudah bisa bilang tahun-tahun sudah lewat pengujian dan sebagainya. Kenapa 2 ini tidak boleh salah? Ya, bahkan kalau dulu kan ada donor universal, resipien universal, itu kalau zaman perang udah sangat-sangat kritis, tidak ada lagi, boleh diberlakukan itu. Tetapi kalau tidak, nggak ada lagi istilah donor universal, resipien universal. Bahkan Ibu lucu waktu pas dulu tahun 2000, di bawah 2005, ada seorang TU. Yuyu katanya kalau manggil Ibu teh kan. Darahnya apa Yu? B. Oh cocok, yuk kita donor. Untuk siapa? Loh itu teman kita kan perlu golongan darah AB. Maksud Ibu piye itu?
Kata ibu teh. Kan you B, aku A. Yuk kita gabung A karo B, mlebu kan? Gitu. Ibu ketawa cekik kan. Wih, gak gitu. Kalau AB harus dari satu orang AB, nggak oleh gabung-gabung Bu. Oh, Piroki bisa ya wis dengan gitu. Lucu teh ketawa itu teh. Oh, aku baru tahu katanya. Jadi ya dimaklum saja ya. Sebab itulah setiap orang kenapa ada spesifikasi ilmu tertentu karena dia tidak paham dengan ilmu yang lain. Jadi kita dikasih yang umum nanti kalau pas sudah kuliah dan sebagainya. Dan jangan lupa ya, ayo sudah mulai Ibu goyang dari kelas 1, galaunya dari kelas 1 milih jurusan, sampai sekarang juga masih galau. Dah kamu mah nyari ke YouTube teh nyari musik yang film. Ya, Ibu sudah rilis di grup KM ya kemarin ya, 10 pekerjaan yang Jokowi. Ya, tapi silahkan ditimbang-timbang kembali. Nah, Ibu pernah bilang, satu mata kuliah dulu, sekarang sudah jadi satu jurusan. Ya, ini yang harus Anda lihat. Dan nanti kamu di bidang apa, lihat keuangan juga, jangan lupa berdoa supaya tidak salah langkah. Karena yang namanya kuliah, mahal. Mahalnya bingit. Banget ya. Yuk lanjut di. Selanjutnya, yang terakhir sistem resus. Penggolongan dari sistem resus ini ditemukan oleh Carl Landsteiner dan Alexander S. Wiener pada tahun 1937. Awalnya ini ditemukan antigen pada membran plasma sel darah merah pada resus macaque atau macaca mulata, yang ternyata juga ditemukan pada sel darah merah manusia. Nah, makanya hingga saat ini dikenal dengan nama antigen resus. Untuk penggolongan sistem resus ini dibagi menjadi dua, yaitu resus positif dan resus negatif. Kalau yang resus positif itu mengandung antigen resus dan menunjukkan reaksi positif atau penggumpalan terhadap antibodinya, yaitu zat anti-D. Sedangkan resus negatif tidak mengandung antigen resus, sehingga tidak terjadi reaksi terhadap antibodinya. Selanjutnya untuk tabel fenotip-fenotip sistem resus, kalau yang resus positif itu memiliki antigen dalam eritrosit. Untuk genotipnya ada dua macam. Bisa jadi yang homozigot RH besar atau enggak heterozigot RH besar dan RH besar RH kecil. Kalau untuk resus negatif tidak mempunyai antigen dalam eritrosit, dan untuk genotipnya yaitu yang dominan tapi resesif, yaitu RH kecil. Selanjutnya untuk perkawinan silang antara yang sistem resus ini, yaitu kalau ibunya resus positif, ayahnya resus positif, anaknya resus positif. Kalau negatif sama negatif juga anaknya negatif. Tapi kalau yang positif dengan negatif bisa jadi ada dua kemungkinan, yaitu anaknya bisa jadi resus positif atau resus negatif. Nah, tapi di sini ada pengaruh resus terhadap kehamilan jika ayah dan ibunya berbeda resus. Di sini yang paling mencolok itu antara perkawinan ayah yang resus positif dengan ibu resus negatif. Kalau misalkan anak yang lahir itu resus negatif, nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalkan yang lahir itu memiliki resus positif, maka pada anak pertama, seperti yang bisa dilihat di gambar di sebelah kanan itu, masih nggak kenapa-napa. Tapi pada akhir-akhir bulan kehamilan, di gerakan dan berat janin itu akan meningkat, yang kemudian menyebabkan pecahnya pembuluh kapiler plasenta. Hal ini kemudian terjadi perembesan darah janin yang mengandung antigen resus ke dalam darah ibu. Karena antigen dari bayi itu RH resus positif dan antigen ibu itu resus negatif, maka akan membuat darah ibu membentuk antibodi untuk melawan antigen resus bayi. Nah, sini kan terlihat waktu sudah lahir muncul antiresus di
tubuh ibunya. Kemudian kalau misalkan nanti hamil lagi dan anaknya resus positif lagi, maka kemudian antibodi itu akan melawan si darah ininya, sehingga kemudian muncullah penyakit erythroblastosis fetalis, yaitu penyakit anemia akut karena sel-sel darah mengalami hemolisis. Karena itu disarankan kalau misalkan mau menikah itu resusnya harus sama supaya menghindari terjadinya penyakit ini. Sekian sampai dari saya, terima kasih. Oke Aldi, untuk resus Ibu nggak akan menerangkan lagi karena sistemnya sudah mirip ya dengan abeno. Dan tadi untuk erythroblastosis fetalis saya juga tidak akan menerangkan lagi karena sudah pernah waktu kelas 2. Yuk, mangga yang berikutnya Ibu, ya ampun Ibu, 10 menit lagi. Udahlah kelas 3 mah, yuk kita berpacu dengan waktu. Mangga. Kalian teh dulunya kalau nggak salah terakhir ya, sekarang rada mengejar yang lainnya. Oh giliran Maria mangga, Maria lagi offline. Yuk, mangga Mar. Anak-anak ini bagian cukup lumayan ya. Insight dari salah satu bab 6 ini. Sekali lagi siapkan koretan Anda sampai bab 6 habis karena saya akan memanggil nama Anda. Untuk apa Ibu? Untuk konfirmasi sesuatu dan lain hal. Karena ada yang tiba-tiba, maaf saya sudah mengenal Anda ya. Jadi kadang-kadang tiba-tiba ada yang dapat 90, 100 dan sebagainya. Ya nggak apa-apa sih. Saya senang Anda mengalami kemajuan sangat-sangat besar. Udah Yuk, muncul. mulai. Yuk, mangga Mars. Oh, Sebentar Mar. Kayaknya suaranya apakah putus-putus di Anda? Atau enggak? Iya Bu, putus-putus Bu. Nggak Suaranya jelas, Bu. Nggak jelas. kedengeran. Iya, Bu. Sabar, sabar, Putus-putus. tong demo. Wifi-nya udah bener belum? saya tadi profil. Pakai kuota. Oke. Soalnya di ibu juga agak putus. Nggak apa-apa, cobain lagi. Dapat Masih putus-putus? Nggak bekem, Bu, suaranya. Mungkin karena dari headset Bu atau dari earphone biasanya kalau suaranya kayak gitu. Nggak pakai headset tuh, pakai earphone. Ngebekem tuh maksudnya, karena mungkin Maria lagi pakai masker. Coba Mar, maskernya dibuka biar kami berdua yang pakai masker. Ya Neng, tuh, kita cek ya. Coba kalau gini ada suaranya. Nah, itu ada. Ada. Kelainan dan penyakit genetik pada manusia itu dapat disebabkan oleh alel-alel yang tertaut pada gonosom maupun autosom.
dapat bersifat dominan maupun resesif, tetapi sebagian besar penyakit itu sifatnya resesif sehingga diderita oleh individu yang bergenotip homozigot resesif. Sedangkan yang heterozigot, individu tersebut dapat dikategorikan sebagai normal, tetapi berpeluang untuk menurunkan sifatnya. Kelainan ini dapat menurun dan tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dihindari oleh generasi berikutnya melalui pengaturan pasangan dan perkawinan. Masuk ke kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada autosom. Nah, kalau misalnya kelainan ini itu dapat diderita oleh laki-laki maupun perempuan, dikendalikan oleh alel dominan maupun resesif. Nah, kelainan yang disebabkan oleh alel dominan autosomal itu yang pertama ada polidaktili, di mana jumlah jari itu baik di tangan ataupun di kaki itu bisa lebih dari 5. Nah, penderita itu memiliki genotip homozigot dominan, yaitu P besar dua-duanya, dan heterozigot, yaitu P besar dan P kecil. Yang seharusnya normalnya itu adalah homozigot resesif, yaitu P kecil dua-duanya. Lalu yang kedua itu ada brachidaktili, di mana ruas jarinya itu lebih pendek pada tangan atau kaki. Bersifat letal pada homozigot dominan, yaitu B besar dua-duanya. Sedangkan untuk penderita, normalnya itu dia memiliki heterozigot, dan yang normal itu merupakan yang homozigot resesif. Lalu yang ketiga itu ada sindaktili, di mana jari-jari itu berlekatan, tetapi tidak bersifat letal ketika dia itu homozigot dominan, dan normalnya penderita itu memiliki heterozigot, yaitu S besar, S kecil. Sedangkan yang normalnya itu homozigot resesif, S kecil dua-duanya. Lalu ada yang keempat itu talasemia, di mana kelainan darah dengan kondisi jumlah protein pembawa oksigen kurang dari jumlah normalnya. Nah, bisa dilihat ini kalau yang homozigot dominan itu bersifat letal. Lalu yang kelima itu ada Huntington. Itu kelainan degeneratif sistem saraf dengan gejala hilang konsentrasi, sering lupa, cadel ketika berbicara, kemudian kesulitan makan, depresi, gerakannya abnormal dan tidak disadari, serta mudah kehilangan keseimbangan dan jatuh. Lalu yang keenam itu ada akondroplasia, yaitu kelainan di mana penderita itu akan bertubuh kerdil akibat kelainan epifisis atau penulangan pada kartilago, sehingga anggota badannya itu pendek, mukanya kecil, dan kepala berbentuk kubah. Kemudian ada tilosis atau diketahui juga sebagai hiperkeratosis, yaitu penebalan kulit pada telapak tangan atau kaki, cenderung terkena kanker esofagus. Kemudian ada hipertensi, yang umumnya itu muncul pada usia setelah dewasa dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti obesitas, nutrisi, polusi udara, kemudian kurang berolahraga, dan juga stres. Kemudian ada sindrom Marfan, di mana penderita itu menderita arachnodaktili, tubuh kecil, kelainan tulang belakang, tulang skapula bersayap, tulang dada seperti burung, otot tidak berkembang, dan juga defisiensi lemak akut. Kemudian dentinogenesis imperfecta, di mana pada gigi penderita itu menyebabkan giginya itu berwarna seperti air susu. Kemudian ada sindrom acu, kelainan bersin yang kronis. Genotip penderita bersifat dominan homozigot dan heterozigot, sedangkan yang normalnya itu homozigot resesif. Kemudian yang terakhir itu ada anonychia, di mana jari penderita itu tidak memiliki kuku. Lanjut ke kelainan yang disebabkan oleh alel semi-dominan autosomal. Contohnya itu sistinuria, yaitu kelainan berupa tubuh terlalu banyak menyekresikan asam amino sistein. Kemudian ada kelainan yang disebabkan oleh alel resesif autosomal.
Yang pertama itu ada albino atau bulai, yaitu tidak adanya pigmen pada kulit, rambut, dan mata. Ini tuh terjadi karena tidak ada enzim tirosinase. Kemudian ada siklemia, yaitu kelainan sel darah merah yang berbentuk bulan sabit sehingga daya ikat terhadap oksigen lebih rendah dan menyebabkan anemia. Lalu yang ketiga ada gangguan mental yang terjadi akibat ketidakmampuan tubuh membentuk enzim fenilalanin hidroksilase yang mengubah fenilalanin menjadi tirosin. Lalu yang keempat itu ada seroderma pigmentosum, yaitu kelainan pigmentasi yang menyebabkan kulit sangat peka terhadap sinar matahari. Kemudian timbul bercak yang seperti melepuh dan rentan pada kanker kulit pada usia lanjut. Lalu ada galaktosemia, yaitu ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan enzim pemecah laktosa. Lalu ada fibrosis sistik, yaitu tidak adanya suatu jenis protein pada membran plasma yang membantu transport ion klorida, sehingga konsentrasi klorida di luar sel lebih tinggi daripada di dalam sel. Dan gejalanya ini sudah bisa diketahui sejak dini, yaitu semenjak masih bayi. Kemudian ada kelainan dan penyakit menurun oleh alel yang tertaut pada kromosom kelamin. Yang disebabkan oleh gen yang tertaut pada kromosom X akan diderita oleh perempuan maupun laki-laki, sementara yang kromosom Y itu hanya diderita oleh laki-laki. Lanjut aja, Bu. Untuk yang kromosom Nggak apa-apa, jangan lanjutkan. dilanjut nanti aja. Nanti dilanjutkannya nanti ya. Oke. Baik anak-anak, kalau nggak salah sekarang jam WK ya. Jadi saya akan kembali Iya, ke Bu. tempat peraduan saya. Selamat pagi, izin live. Makasih, Bu. Pagi, Bu.